Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita saat ini sejenak kita kembali keluar hadirat Tuhan. Kita rindu mencari wajah Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, Allah yang baik. Banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan bintang-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersama kataku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
kepadamu kami percaya, Yesus. Terima kasih. Kau pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kau pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kau pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kau pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik buat kami, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya waktu ini kami serahkan kepada Engkau Bapa. Kau memberkati dari awal pertemuan hingga akhirnya, sehingga kami di tempat ini Tuhan, kami mendapatkan berkat dari Engkau. Kami merasa diberkati dan kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Dan ibadah ini menjadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita melihat pengumuman untuk PKWK ini terkait dengan keadaan saat ini. Mau untuk sementara persekutuan doa Kamis, doa pagi, konser edisi CIA, ACIK dan PDK diliburkan dan akan dimulai kembali setelah ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk selanjutnya, ibadah Jumat Agung dan Paskah akan diadakan lewat ibadah online yang dapat diakses lewat grup WA Jemaat GKI Ambon Baru Surabaya, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik Wisitoy. Ini untuk ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020. Untuk pembicara ibadah Paskah pada tanggal 12 April 2020 akan dilayani oleh Evangelis Amelia Imanto. Ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Nani dan Sisilia Putri. Kado dari gereja ada di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati selalu. Untuk persembahan kas gereja, persembahan pembangunan, persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan dapat ditransfer melalui Bank BCA atau Bank Mandiri dengan nomor rekening. Untuk di Bank BCA bisa kelihatan ya bagi saudara,
Dan atas namanya Bapak Hendrik Rusikoy. Untuk selanjutnya, oke, cukup sekian. Dan kita akan kembali ke hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita kembali ke hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan yang senantiasa setia, menjaga dan memelihara hidup kami.
Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan terlebih lagi kalau Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati, pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu bisa jatuh di tanah yang subur. Firman-Mu itu bisa berbuah, berlipat kali ganda, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu manusia yang terbatas. Biarlah urapan yang dari Tuhan memampukan lidah dan hamba-Mu, sehingga setiap apa yang Hamba sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk beribadah dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kalau hari ini kita boleh berkumpul dan boleh beribadah kembali di tempat ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu bentuk pelayanan Maria dan Marta. Saudara kasih Tuhan, setiap kita orang percaya adalah pelayan Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah pelayan Tuhan. Dan kita dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk melayani Dia. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan, perlu bagi kita untuk mengevaluasi kembali apakah pelayanan yang sudah kita lakukan belakangan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang ia lakukan. Banyak orang sekarang yang berpura-pura melayani hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tentu pelayanan yang seperti ini bukanlah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka melihat pelayanan yang seperti ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pelayanan yang seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Judul perikopnya yaitu Maria dan Marta. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini adalah ayat ini menjelaskan dan menceritakan tentang bagaimana bentuk pelayanan Maria dan Marta ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pelayanan Maria dan Marta ketika Yesus datang bertamu ke rumah mereka. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini saya akan menjelaskan, ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, ke rumah mereka, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua bersaudara ini. Yang pertama, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Marta. Kalau saudara baca di ayat yang ke-40, dikatakan di sana, Marta sibuk sekali melayani. Jadi ketika Yesus datang ke rumah mereka, yang dilakukan oleh Marta ialah ia sibuk melayani. Ia sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dihidangkan. Ia sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Wajar saja memang sebagai tuan rumah, ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, pasti kita akan juga sibuk mempersiapkan segala sesuatu, bukan? Dan itulah yang dilakukan oleh Marta. Ketika Yesus datang ke rumah, dia langsung sibuk
mempersiapkan segala sesuatu untuk dihidangkan. Jadi itu yang pertama yang dilakukan oleh Marta. Dan yang berikut kita akan melihat juga apa yang dilakukan oleh Maria ketika Yesus datang ke rumah mereka. Di ayat yang ke-39. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, yang dilakukan oleh Maria adalah ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara kasih Tuhan sesuatu yang sangat menarik. Kalau Marta di sini sibuk melayani, tetapi Maria berbeda. Dia tidak sama seperti Marta. Maria lebih tertarik kepada mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maria lebih tertarik duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Itu sebabnya di ayat yang ke-40, ayat 40b, ketika Marta melihat bahwa saudaranya Maria duduk dekat kaki Tuhan sementara dia sibuk melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, ayat 40b, kalau saudara baca di sana katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Marta mengatakan demikian kepada Yesus, ia berharap agar Yesus meminta Maria juga membantu dia melayani. Tetapi kenyataan yang terjadi, apakah Yesus meminta Maria untuk membantu Marta melayani? Tidak. Justru yang terjadi sebaliknya. Yesus tidak meminta Maria untuk membantu Marta melayani, tetapi justru ayat 41 sampai 42, Yesus justru menegur Marta, dikatakan seperti ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus mengatakan demikian kepada Marta, pasti Marta secara pribadi akan terkejut, bukan? Pasti Marta akan terkejut. Apakah yang dilakukan oleh Marta itu tidak baik? Apakah yang dilakukan oleh Marta itu salah? Tentu apa yang dilakukan oleh Marta itu baik, bukan? Wajar saja kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita akan sibuk melayani. Itulah yang dilakukan oleh Marta. Wajar saja Marta akan meminta tolong agar Maria juga saudaranya untuk membantu dia melayani. Wajar saja, bukan apa yang dilakukan oleh Marta demikian. Tetapi kenapa Yesus justru menegur dia? Saudara yang kasih Tuhan, bagi Yesus melayani itu memang baik, tetapi bukan itu yang terbaik. Bagi Yesus yang terbaik adalah apa yang telah dipilih oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara kasih Tuhan, bisa jadi perkataan Yesus ini juga cocok buat kita. Apalagi kita yang sibuk melayani, apalagi kita yang sering sibuk melakukan banyak hal. Jangan sampai kita kehilangan yang terbaik karena kesibukan kita melakukan banyak hal. Jangan sampai kita kehilangan yang terbaik ketika kita sibuk melayani, yaitu bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Terkadang kita juga seperti Marta ini, bukan? Ketika firman Tuhan disampaikan di ibadah, kita sibuk dengan banyak hal. Ketika Yesus sedang berbicara kepada kita, kita sibuk dengan banyak hal, sibuk memikirkan pekerjaan kita, sibuk dengan orang-orang yang di sekitar kita, banyak hal-hal yang bisa membuat kita sibuk. Akhirnya kita tidak bisa fokus lagi kepada apa yang Tuhan sampaikan. Kita tidak bisa fokus lagi kepada firman Tuhan yang sedang disampaikan, sehingga kita tidak mengerti apa pesan Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa mengerti apa maunya Tuhan bagi kita. Dan kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tapi kita belajar dari Maria, ketika firman Tuhan disampaikan, kita mengambil sikap untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sehingga kita tidak kehilangan yang terbaik. Jadi saudara kasih Tuhan, dengan perenungan hari ini kita belajar dari Marta dan Maria. Tapi yang terlebih lagi yang Tuhan katakan di sini, apa yang telah dipilih oleh Maria itulah yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, jangan sampai kita kehilangan yang terbaik itu, sehingga pesan Tuhan itu boleh sampai kepada kita dan kita bisa mengerti apa maunya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum ibadah kita tutup, kita naikkan satu pujian.
ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami akan mengakhiri pada kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa.